Halo netizen, kembali kita bertemu lagi di video saya. Kali ini kita akan kembali membahas soalan teknis ilmu kereta yaitu mengenai sistem propulsi atau sistem penggerak yang sekarang umum digunakan pada kereta api. Pengen tahu seperti apa sih sistem propulsi pada kereta api itu? Yuk kita bahas. Sebagai salah satu dari jenis kendaraan yang dapat bergerak sendiri, kereta api juga mempunyai sistem penggerak atau yang dikenal dengan sistem propulsi yang akan menggerakkan kereta sehingga kereta api bisa berjalan. Sistem propulsi ini bisa terdapat pada lokomotif atau kereta multiple unit seperti KRD, KRL. Sistem propulsi juga mengalami perkembangan, yaitu pada awal mulanya dengan menggunakan mesin uap hingga kemudian berkembang menjadi mesin konverter elektrik yang canggih dan modern hingga sistem levitasi magnet seperti yang banyak dipakai sekarang ini. Sistem propulsi berdasarkan sumber daya energinya dapat dibagi menjadi beberapa tipe yaitu sistem uap. Sistem uap merupakan generasi awal mesin untuk segala keperluan industri dan pendukungnya. Sebelum ditemukannya mesin diesel, mesin uap merupakan tenaga andalan bagi kegiatan manusia. Transportasi massal kala itu yaitu kapal dan kereta digerakkan oleh tenaga uap. Tenaga uap diperoleh melalui proses pemanasan air dengan menggunakan pembakaran kayu atau batu bara. Pada saat mesin uap diperkenalkan, jumlah kayu bakar masih melimpah, sehingga mesin uap berkembang pesat. Lokomotif uap juga mendapat energi untuk menggerakkan roda melalui pembakaran untuk memanaskan air dan menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan akan memiliki tekanan yang kuat untuk menggerakkan piston yang digunakan untuk memutar roda lokomotif. Bagian inti dari sistem penggerak sebenarnya adalah satu atau lebih mesin uap di mana piston terkena tekanan uap di sisi yang bergantian dan dengan demikian berada dalam gerakan translasi terus-menerus, maju dan mundur. Dengan bantuan rangkaian batang dan pin yang rumit pada roda, gerakan maju dan mundur ini diubah menjadi rotasi. Lokomotif tanpa api, fireless lokomotif, atau lokomotif akumulator uap, steam akumulator locomotives, mendapatkan tekanan operasinya dari pembangkit stasioner dan membawa pasokan uap dalam ketel tekanan. Dengan demikian, mereka siap bekerja lebih cepat tetapi hanya memiliki jangkauan aktivitas yang lebih terbatas. Pada dasarnya, lokomotif terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu tungku, boiler, piston, cerobong dan roda. Namun seiring dengan perkembangan teknologi lokomotif uap, ditambahkan banyak komponen pendukung, baik yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan lokomotif maupun untuk alasan keamanan. Mesin uap pertama dibangun pada abad ke-16. Serangkaian penemuan penting yang diperlukan mesin uap pada abad ke-18 dan ke-19 sebelum penemuan James Watt pada tahun 1775, dengan kondensor, silinder kerja ganda, roda gila, dan pengatur sentrifugal. Pada tahun 1769, mobil uap Cugnot melakukan uji coba di jalanan. Eksperimen lebih lanjut menyusul, sebelum pada tahun 1803. Perjalanan pertama dilakukan di atas rel, di beberapa tempat dengan roda gigi di jalur rel atau dengan jalur rel di atas tiang. Nenek moyang semua lokomotif uap seperti yang kita kenal sekarang adalah Rocket, karya Robert Stephenson. Dalam 130 tahun berikutnya, terjadi peningkatan terus-menerus, dan pengembangan lebih lanjut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi yang rendah. Saat ini lokomotif uap sudah tidak diproduksi lagi, yang tersisa hanyalah lokomotif yang dilestarikan atau preservasi untuk keperluan historis dan wisata. Sistem propulsi elektrik. Sistem propulsi elektrik pada umumnya dipakai pada KRL di mana sumber tenaganya diperoleh langsung dari kabel katenari atau LAA, listrik aliran atas, melalui perantara pantograf. Pada sistem ini, terjadi perubahan bentuk energi yaitu dari energi listrik menjadi energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan roda kereta. Tegangan listrik sebagai sumber daya utama akan digunakan untuk memutar motor listrik melalui perantara konverter atau komponen pengubah level tegangan lain. Komponen utama pada kereta dengan propulsi elektrik adalah pantograf atau CCD, motor listrik dan traction converter. Dalam perkembangannya, tegangan yang digunakan dapat berupa tegangan searah, DC, atau bolak-balik, AC, begitu pula dengan motor listriknya. Pantograf atau CCD, current collector device, digunakan untuk mengambil arus dari katenari. Istilah pantograf, umum digunakan untuk mengambil arus listrik dari overhead katenari atau listrik aliran atas, LAA. Sementara istilah CC lebih umum digunakan untuk mengambil arus dari third rail atau sistem katenari yang posisinya di bawah kereta. Motor listrik disebut juga dengan motor traksi, karena pada motor listrik inilah tertumpu tenaga traksi untuk menggerakkan kereta. Motor traksi yang digunakan pada kereta api ada beberapa macam yaitu mulai dari motor DC, motor AC hingga yang paling modern adalah motor linier yang dipakai pada kereta maglev. Traction converter digunakan untuk menggerakkan sekaligus mengendalikan putaran motor traksi.
Traction converter untuk motor DC dan motor AC berbeda. Untuk traction converter motor DC yang umum adalah menggunakan resistor control dan DC chopper atau converter DC to DC. Sementara traction converter untuk motor AC menggunakan konverter DC ke AC yang disebut sebagai inverter. Pada inverter, tegangan input berupa tegangan DC akan diubah menjadi tegangan AC melalui proses switching. Tegangan AC yang dihasilkan akan memiliki frekuensi dan tegangan yang bisa berubah sehingga dapat menghasilkan putaran motor yang berubah pula sehingga pada umumnya inverter yang digunakan untuk drive motor disebut sebagai VVVF inverter, Variable Voltage Variable Frequency Inverter. Apabila sumber tenaga utama yang didapat dari kawat catenary adalah tegangan tinggi AC maka diperlukan komponen penurun tegangan yang biasa disebut sebagai step-down transformer agar tegangan yang masuk ke rectifier tidak terlalu tinggi. Kemudian rectifier atau penyerah tegangan akan merubah tegangan AC menjadi tegangan DC sehingga bisa digunakan sebagai input inverter. Sistem propulsi diesel. Di antara mesin pembakaran internal, mesin diesel telah mencapai kesuksesan terbesar di seluruh dunia. Meskipun demikian, mesin gas minyak cair dan bensin juga telah digunakan dalam kasus-kasus tertentu khususnya pada industri otomotif, serta turbin gas yang diadaptasi dari industri pesawat terbang. Semua mesin ini membakar produk minyak bumi atau gas. Karena sebagian besar energi yang terkandung dalam bahan bakar diubah menjadi panas, efisiensinya terbatas. Sistem ini juga sangat tergantung pada cadangan minyak dan gas. Kendaraan dengan mesin pembakaran internal membawa bahan bakarnya sendiri pada tangki penyimpanan, sehingga dapat digunakan di mana saja saat beroperasi. Energi rotasi yang dihasilkan di dalam silinder mesin diesel, yang dikembangkan oleh Rudolf Diesel sejak tahun 1892, dapat ditransfer ke poros penggerak melalui 3 jenis transmisi yaitu diesel mekanik. Menggunakan sistem penggerak mekanik berbasis roda bergerigi untuk meneruskan daya ke roda. Diesel hidrolik. Menggunakan sistem penggerak berbasis kopling fluida yaitu torque converter. Diesel elektrik. Menggunakan mesin listrik seperti pada propulsi elektrik yaitu traction converter dan motor listrik. Sistem propulsi hibrida, hybrid. Pada era masa kini, sistem tenaga penggerak diesel elektrik mulai dilengkapi dengan beberapa elemen dasar teknologi hibrida, karena mesin diesel hanya berfungsi sebagai pembangkit tenaga untuk penggerak listrik. Fitur khusus dari hibrida masa kini adalah kemungkinan untuk menyimpan energi dan dengan demikian secara signifikan mengurangi total energi yang dibutuhkan. Kendaraan hibrida modern memiliki motor traksi listrik yang selalu disuplai dari baterai. Baterai ini diisi ulang melalui regenerasi dan mesin pembakaran internal, atau sel bahan bakar yang beroperasi sesuai kebutuhan, dan kadang-kadang dari saluran listrik atas atau secara induktif. Untuk memastikan umur baterai yang panjang, teknologi lithium-ion, sel selalu dikosongkan seminimal mungkin. Untuk kereta api pinggiran kota, baterai berkapasitas tinggi ini dapat dilengkapi dengan kapasitor berkapasitas tinggi yang dapat menyerap dan melepaskan energi dalam waktu singkat hampir tanpa rugi-rugi daya, yang sangat berguna pada fase awal operasi. Sistem levitasi magnet. Dibandingkan dengan kereta api konvensional, kereta dengan sistem levitasi magnet dapat memiliki kecepatan maksimum yang lebih tinggi, akselerasi dan deselerasi yang lebih unggul, biaya perawatan yang lebih rendah, penanganan tanjakan yang lebih baik, dan kebisingan yang lebih rendah. Namun, kereta levitasi magnet lebih mahal untuk dibangun, tidak dapat menggunakan infrastruktur yang ada, dan menggunakan lebih banyak energi pada kecepatan tinggi. Sistem levitasi magnet dapat berupa monorel maupun rel ganda, yang digerakkan oleh motor linier seperti pada SC Maglev MLX-01, menggunakan jalur seperti parit, namun tidak semua kereta monorel adalah kereta dengan levitasi magnet. Beberapa sistem transportasi kereta api menggabungkan motor linier tetapi hanya menggunakan sistem elektromagnetik untuk penggerak, tanpa membuat kendaraan melayang. Kereta seperti itu memiliki roda dan bukan levitasi magnet. Jalur kereta levitasi magnet, baik monorel maupun bukan, juga dapat dibangun di permukaan tanah atau di bawah tanah dalam terowongan. Sebaliknya, jalur non-levitasi magnet, baik monorel maupun bukan, juga dapat ditinggikan atau di bawah tanah. Beberapa kereta levitasi magnet menggabungkan roda dan beroperasi seperti kendaraan beroda yang digerakkan motor linier pada kecepatan lebih rendah, tetapi melayang pada kecepatan lebih tinggi. Ini biasanya terjadi pada kereta levitasi magnet dengan suspensi elektrodinamik. Faktor aerodinamis juga dapat berperan dalam levitasi kereta tersebut. Dua jenis utama teknologi maglev yaitu Electromagnetic Suspension, EMS. Elektromagnet yang dikendalikan secara elektronik di dalam kereta, menariknya ke rel konduktif magnetik, biasanya baja. Electrodynamic Suspension, EDS.
Menggunakan elektromagnet superkonduktor atau magnet permanen yang kuat yang menciptakan medan magnet toroidal, yang menginduksi arus pada konduktor logam di dekatnya ketika ada gerakan relatif, yang mendorong dan menarik kereta menuju posisi levitasi yang dirancang pada jalur pemandu. Demikian pembahasan kali ini mengenai jenis sistem propulsi pada kereta berdasarkan sumber energinya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video lainnya.